Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srivia Nur Hasana dari kelas BKPI A1 KIR akan mempresentasikan tentang konsep dasar BK yang meliputi definisi, fungsi, asas, bidang layanan, dan komponen program BK. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu BK. BK terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses memberi bantuan kepada seseorang untuk memahami dirinya, mengenai lingkungannya, dan merencanakan masa depan. Sedangkan konseling sendiri merupakan salah satu jenis teknik pelayanan bimbingan di antara pelayanan-pelayanan lainnya, dan sering juga dikatakan sebagai inti dari keseluruhan pelayanan bimbingan. Makna bimbingan dan konseling jelas berbeda. Bimbingan lebih difokuskan dalam tindakan preventif atau pencegahan. Sedangkan konseling yaitu sifatnya kuratif atau penyembuhan. Nah, dari makna atau pengertian dari bimbingan dan konseling tadi, maka perlu diketahui juga fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Apa saja fungsi-fungsinya? Fungsi BK yang pertama, yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyesuaikan dengan lingkungannya secara optimal. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam diri konseli. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi yang membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri sendiri dan lingkungannya secara optimal. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi yang membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah atau madrasah, guru, staf, dan konselor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan penggunaan informasi yang memadai dari konseli, maka konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih metode dan proses pembelajaran, memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai kemampuan konseli. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya konselor untuk membantu konseli agar mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan diri konseli. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi perbaikan diri dan penyembuhan. Fungsi bimbingan dan konseling ini membantu konseli untuk dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi ini juga berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Setelah itu ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini membantu konseli agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif
yang telah tercipta dalam dirinya. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengembangan. Fungsi ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan seluruh potensi yang dimiliki konseli. Fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi advokasi. Fungsi ini untuk membantu konseli memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan dan konseling. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut ini. Asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling. Dalam hal ini, konselor atau guru pembimbing berkewajiban penuh dalam memelihara dan menjaga semua data dan keterangan konseli sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli untuk menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, konselor atau guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut agar konseli dengan sendirinya atau secara sukarela meminta bimbingan kepada konselor atau guru pembimbing. Asas yang ketiga yaitu asas kegiatan. Asas ini menghendaki agar konseli berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, konselor atau guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Asas selanjutnya yaitu asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, konselor atau guru pembimbing hanya mampu mengarahkan pelayanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian konseli. Selanjutnya ada asas kekinian, di mana objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Dengan kata lain, masalah konseli yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami di masa mendatang. Asas ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda memberi bantuan. Konselor harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam diri konseli yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu maju menuju ke suatu pembaharuan. Selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Dalam asas ini, pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Oleh karena itu, kerjasama antara konselor atau guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Asas selanjutnya yaitu asas keharmonisan. Asas ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai
dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Pelayan ini harus dapat meningkatkan kemampuan konseli untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. Selanjutnya yaitu asas keahlian. Asas bimbingan dan konseling ini menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Untuk itu, para konselor harus mendapatkan latihan secukupnya sehingga akan dapat dicapai keberhasilan dan dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Asas yang terakhir yaitu asas alih tangan kasus. Asas ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat atas suatu permasalahan konseli ini bisa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya yaitu bidang layanan BK. Bidang layanan bimbingan dan konseling ada 4, yaitu layanan PSBK. Apa itu PSBK? PSBK terdiri dari layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama yaitu pribadi. Bimbingan terhadap konseli yang dengan memfokuskan solusi untuk permasalahan pribadinya. Yang kedua yaitu sosial, lebih memfokuskan pada permasalahan di luar kepribadian konseli atau di lingkungan sekitar yang lebih luas atau umum. Yang ketiga yaitu belajar, yaitu layanan bimbingan yang diberikan pada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu karir, suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada konseli dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk juga upaya untuk mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Selanjutnya ada komponen program BK. Apa saja sih komponen program BK itu? Komponen program BK diantaranya ada layanan dasar, yaitu yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Bentuk layanan dasar meliputi layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, bimbingan individual, bimbingan klasikal, dan sebagainya. Layanan yang kedua yaitu layanan responsif, yaitu pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Bentuk atau strategi dalam layanan responsif diantaranya yaitu konseling kelompok, konseling individual, kunjungan rumah, konsultasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada layanan perencanaan individual, yaitu bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Bentuk layanan ini antara lain bimbingan belajar, bimbingan karir, penempatan dan penyaluran, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu dukungan sistem, yaitu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan.
yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli untuk kelancaran perkembangan konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Bentuk layanan ini meliputi alih tangan kasus, sistem manajemen, evaluasi, kolaborasi dengan Kepsek, TU, dan warga sekolah, dan lain-lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.